Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang dinamika kelompok dalam psikologi perpustakaan. Nah, seperti apa sih dinamika kelompok? Kenapa pustakawan harus mempelajari dinamika kelompok? Nah, ini ada kaitannya dengan pemustaka. Jadi, pemustaka yang kita layani itu tidak semata-mata hanya perorangan atau individu, tetapi kita juga akan mengenal ada waktunya. Mereka itu datang berkelompok atau kita melayani komunitas tertentu seperti itu ya. Nah, kita bahas dulu secara definisi. Menurut Cartwright dan Zander pada tahun 1968, dinamika kelompok adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat kelompok, perkembangannya, kemudian interaksi yang terjadi antara individu yang ada dalam satu kelompok, ataupun interaksi dengan kelompok lainnya. Kelompok ialah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi, kalau kalian perhatikan, ada beberapa pemustaka yang memang datang secara perorangan, tetapi ada juga yang datang secara berkelompok. Biasanya mereka punya background yang sama, entah itu dari semester yang sama, atau mungkin itu dari kelas yang sama, atau mungkin dari bidang bidang peminatan yang sama, seperti itu. Nah, itu bisa kita kategorikan ke dalam komunitas tertentu. Ya, misalnya komunitas ilmu pengetahuan alam, komunitas perpustakaan, komunitas matematika. Jadi mereka punya suatu kesamaan. Ya, biasanya yang tergabung dalam suatu komunitas itu seperti itu. Nah, mengapa kita mempelajarinya? Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama adalah keberadaan kelompok itu merupakan suatu yang tidak terelakkan. Ya, kita tidak bisa menampik bahwa semua yang datang pemustaka itu adalah perorangan, tapi ada kelompok tertentu ketika mereka berkelompok. Nah, biasanya ketika kita bisa menjawab satu pertanyaan mereka, artinya satu menjawab kebutuhan mereka, maka berarti kita menjawab kebutuhan semuanya gitu. Menjawab satu untuk semuanya. Karena mereka akan punya kecenderungan kesamaan kebutuhan informasi. Nah, itu tidak mungkin semua pemustaka itu datang perorangan, tidak. Kadang ada yang datang berdua, bertiga, bahkan banyak. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya membutuhkan meja atau ruangan yang berdekatan, karena mereka cenderung akan melakukan suatu diskusi gitu untuk membahas sesuatu di perpustakaan. Nah, makanya untuk beberapa perpustakaan modern, mereka sudah menggunakan konsep learning commons ya. Ini seperti apa, memberikan space buat mereka, ke orang-orang yang datang berkelompok, agar lebih nyaman berinteraksi ketika berada di perpustakaan. Ya, ya sama halnya dengan kita lah gitu ya. Ketika kita nyaman dengan sesuatu, maka orang lain di sekitar kita itu rasanya seperti mengganggu kita. Maka kita butuh space khusus agar kita nyaman dengan komunitas kita. Nah, perpustakaan ini saat ini sudah bertransformasi ya untuk menerapkan learning commons, di mana memang memberikan ruang yang nyaman untuk para komunitas sehingga mereka lebih bisa berinteraksi, bereksplorasi terhadap pengetahuan yang sedang mereka baca di perpustakaan, seperti itu. Kemudian kenapa kita mempelajarinya lagi? Kelompok mempunyai suatu pengaruh yang besar pada suatu individu. Ya, ini juga sama gitu. Ketika kelompok ini mempunyai suatu kebutuhan terhadap terhadap suatu kebutuhan informasi begitu ya. Nah, biasanya mereka akan mempengaruhi rekan-rekannya lagi nih yang cenderung sendiri gitu. Ayolah kita belajar bareng-bareng gitu. Kayaknya kita cukup bahas satu buku tapi didiskusikan gitu, didebatkan gitu. Nah, jadi peran kelompok ini bisa mempengaruhi yang sifatnya individu. Kemudian kelompok ini dapat menghasilkan konsekuensi positif maupun negatif. Ya, ini kalau dalam ranah sosial memang benar ya, kelompok ini berpengaruh sekali terhadap pembentukan diri ataupun karakter dari seorang individu. Tuh, terlalu banyak kita bergaul pada kelompok tertentu, komunitas tertentu, maka kita bisa terbentuk karakternya mengikuti kelompok tersebut. Makanya kenapa kelompok
bisa berdampak positif, tetapi bisa berdampak negatif, sehingga kita harus memilih-milih lagi komunitas, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemahaman yang besar tentang dinamika kelompok dapat memperbesar kemungkinan dihasilkannya konsekuensi positif dari sebuah kelompok. Untuk pemahaman yang besar tentang dinamika kelompok ini akan menjadi suatu daya tarik tersendiri ya, ketika kita bisa dekat dengan mereka. Jadi seorang pustakawan ketika dia sudah mempunyai hubungan interpersonal yang baik, dia bisa mendekati kelompok-kelompok tertentu, misalnya untuk meminta sarannya, kemudian untuk berkontribusi dalam melakukan word of mouth, artinya pemasaran dari mulut ke mulut gitu, bagaimana kesan mereka terhadap perpustakaan yang mereka kunjungi, kemudian mereka dilibatkan, diajak bekerja sama untuk menyebarkan hal-hal baik tentang perpustakaan kita kepada orang lain. Jadi mereka ini punya pengaruh yang cukup besar, termasuk dalam kegiatan pemasaran. Nah, itu jadi boleh diimplementasikan nih, ketika kita bisa bergaul dengan kelompok tertentu. Ya, jadi kita perlu memberikan perhatian khusus kepada pemustaka yang berkelompok, begitu. Oke, berikutnya, apakah pustakawan perlu untuk ya bergabung dalam suatu dinamika kelompok, kemudian eee, memperhatikan kelompok tertentu tadi. Nah, sekarang kita perlu tahu bahwa pekerjaan di perpustakaan itu sebenarnya relatif banyak, bahkan bermacam-macam dan saling berkaitan sehingga membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya. Tentu selain kita memperhatikan komunitas tertentu ya, sebagai suatu kelompok gitu. Nah, kita sendiri pun yang bekerja di perpustakaan, itu sebenarnya berada dalam dinamika kelompok. Kenapa? Ya nggak mungkin di sebuah perpustakaan Anda bekerja sendirian. Anda bekerja dengan tim, bukan di unit Anda sendiri, tetapi di unit-unit yang lain juga adalah kelompok, ya. Yang mungkin kita tidak bersinggungan langsung karena pekerjaan kita mungkin agak berbeda dengan mereka dari unit yang lain gitu. Tetapi kita adalah satu kesatuan yang dinamakan kelompok. Nah, kita tidak bisa menghindari ya interaksi atau sosialisasi kita dengan unit-unit yang lain. Bagaimanapun juga, walaupun kita punya tim sendiri, punya kelompok sendiri, pasti kita akan membutuhkan peran dari unit yang lain juga untuk melengkapi pekerjaan kita. Sehingga pustakawan perlu memahami yang namanya dinamika kelompok itu seperti apa, agar pekerjaannya bisa lancar, aktivitas yang akan dikerjakan juga nyaman gitu. Jadi agar di dalam ruangan sendiri pun, di ruang kerja kita pun kita akan merasa berada di zona yang nyaman, begitu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya bagian pengadaan koleksi membutuhkan masukan dari bagian layanan yang berhubungan langsung dengan pemustaka mengenai koleksi yang diminati atau diperlukan. Ini adalah contoh nyata bahwa walaupun kita berada di unit yang berbeda, kita itu membutuhkan unit lain untuk misalnya memberikan masukan, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Ya, namanya berada di suatu instansi, entah itu di perpustakaan ataupun lainnya, kita itu berada di dalam kelompok tertentu. Itu sudah menjadi hal yang lumrah ya seperti itu ya, bahwa kita berada di kelompok tertentu. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian. Kecuali Anda berdagang dan Anda sendiri yang punya usaha, Anda sendiri yang menjalankannya, Anda sendiri manajernya, maka itu Anda tunggal. Tetapi ketika kita mendirikan suatu lembaga, perusahaan, atau bahkan kita berada di zona tersebut, ya berarti kita berada di dalam kelompok tertentu. Nah, kita harus bisa berbaur dengan dinamika kelompok tersebut, gitu ya, agar kita bisa nyaman tadi saya katakan. Nah, perkembangan kelompok itu terdiri dari 4 tahap. Ada forming, storming, norming, dan performing. Nah, untuk yang forming, tahap awal individu membentuk kelompok bersikap sopan, cenderung tertutup, dan menghindari konflik. Biasanya orang-orang yang baru join gitu ya, baru mulai masuk ke dalam dunia kerja atau instansi baru, mereka lebih cenderung membuat dirinya aman dulu.
dengan cara bersikap sopan agar bisa diterima di kelompok tertentu, kemudian mereka akan cenderung tertutup dulu. Mengapa? Karena untuk melihat situasi. Siapa yang bisa saya percayai, siapa yang bisa saya dekati, dan lain sebagainya. Itu sudah ibaratnya naluriah ya, secara naluriah kita akan bersikap seperti itu pada tempat yang baru. Artinya kita mencoba untuk melakukan adaptasi dan pastinya kita menghindari suatu konflik. Ya, tidak mungkin kita begitu datang petantang petenteng dan, "Woi, ngapain lu? Terima gue dong," gitu. Nggak mungkin gitu. Jadi kita ada apa ya? Ada rasa sikap merendahkan diri kita di depan orang lain untuk menghindari konflik tersebut. Kemudian ada storming. Nah, mulai timbul nih konflik disebabkan kurang sesuai dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini kalau sudah mulai agak lama, ya, bukan berarti sudah lama, agak lama, itu nanti ya mulailah terasa hal-hal yang sreg di kita atau sreg di orang lain atau mungkin tidak sreg di keduanya begitu. Sehingga nanti akan muncul timbul konflik, ya disebabkan karenanya kurang sesuai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam tim kelompok kita maunya cepat, tetapi teman kita kerjanya lambat sekali. Kadang itu membuat rasa tidak nyaman di hati kita, sehingga kita terbawa emosi, kita menjadi sikapnya kasar dan lain sebagainya. Ya, berikutnya perkembangan kelompok berikutnya adalah norming. Kelompok mulai melihat manfaat dari kerjasama dan konflik mulai mereda. Ya, komitmen untuk mencapai suatu tujuan meningkat yang ditunjukkan melalui peran dan perilaku anggota. Nah, ini norming ini akan terjadi ketika kita sudah cukup lama. Kalau tadi baru-baru aja. Kalau ini sudah cukup lama, biasanya kita sudah mulai nih dapat chemistry-nya dari teman-teman kelompok kita. Gimana caranya ritme kerja, bagaimana budaya kerjanya. Nah, yang tadinya kita berkonflik tidak senang sama rekan kita, ih lelet banget gitu, ataupun lain sebagainya. Ini kita mulai toleran, kita mulai ya ibaratnya tadi konfliknya mereda karena kita sudah bisa memaklumi pekerjaan teman kita. Nah, ini akan terjadi ketika Anda sudah mulai lama berada di tempat kerja tersebut atau berada di zona tersebut. Sehingga nanti komitmennya akan kembali utuh. Ya, komitmennya untuk mencapai suatu tujuan akan meningkat. Jadi sudah mulai kompak nih, gitu. Mungkin awal-awal slek ya, itu wajar lah itu ya, biasanya kalau dalam dunia akademik mungkin masih semester 1 itu masih individualis. Kalian belum mengenal satu sama lain. Mulai semester 2 ya mulai pada tahap storming. Mulai semester 3, 4 sudah mulai norming. Artinya sudah ada kesepakatan bersama, komitmen bersama. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah performing-nya. Mulai bertukar pikiran dan mendapatkan dukungan dari anggota lainnya. Anggota menjadi cakap dalam bekerja sama. Nah, karena sudah mulai ada kekompakan, sehingga ketika kita membuat suatu ide, itu didukung oleh rekan-rekan yang lainnya. Jadi, ini semacam hukum alam ketika kita sudah mulai lama berada bersama-sama dengan kelompok kita, itu nanti akan timbul rasa kekeluargaan, timbul rasa memiliki, sehingga kalau teman kita tersakiti, kita juga akan bereaksi begitu ya. Itu suatu keadaan yang normal, artinya timbul perasaan yang memiliki karena kita sudah akrab dengan suatu lingkungan, kita merasa nyaman, jadi kita sudah merasa bahwa ketika kelompok kita tersakiti, kelompok kita merasa tidak nyaman, kita juga merasakan hal yang sama, seperti itu. Itu pada tahap terakhir, performing. Oke. Bagaimana dengan hasil kerja kelompok? Kalau dibandingkan dengan kerja individu, tentu saja itu berbeda hasilnya. Interaksi yang terjadi di dalam kelompok dapat menghasilkan ide-ide baru dan cara pemecahan baru. Bagaimanapun juga, kerja kelompok itu bisa dikatakan saling melengkapi atau saling menyempurnakan. Ada yang mengoreksi. Tidak ada yang namanya suatu pekerjaan itu akan mulus saja, tidak ada. Nah, inilah perbedaan kerja kelompok sama kerja individu. Kalau individu, ya yang mengawasi salah benarnya kita sendiri. Yang menentukan baik buruknya kita sendiri. Tetapi kalau kelompok, itu semacam saling melengkapi. Ada satu yang kurang, maka
teman yang lain akan melengkapi, memperbaiki. Ada yang masih kurang lagi akan diperbaiki lagi. Ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, teman kita bisa membackup. Itu bedanya. Kemudian ketika kita stagnan, artinya buntu terhadap sesuatu, ya, padahal kita diberikan kepercayaan kepada atasan kita, misalnya untuk memimpin sebuah rapat ataupun membuat sebuah program kerja. Nah, rekan kita, kelompok ini akan membantu kita memberikan ide-ide seperti itu. Beda dengan kalau kita sendiri, ya kita stagnan, ya kita bingung. Itu sebabnya sebenarnya tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Makanya kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa menjalin hubungan baik. Ya seperti itu ya. Oke, yang kedua, pengetahuan yang dimiliki kelompok jelas lebih luas daripada pengetahuan individu. Kalau individu itu sekalipun dia orangnya pintar sekali, kita bisa batasin, paling pengetahuannya A sampai E. Tetapi kalau kelompok, walaupun setiap individunya mungkin hanya pengetahuan A, punya pengetahuan B, pengetahuan C, ketika digabungkan, ternyata mereka saling melengkapi, jadinya pengetahuan itu bisa dari A sampai Z. Nah, seperti itu. Individu itu terbatas, memori kita terbatas, daya ingat kita terbatas, waktu kita pun terbatas untuk memperoleh banyak wawasan, membaca dan lain sebagainya. Tetapi ketika kelompok, ada satu kelompok terdiri dari 5 orang. 5 orang ini saling berkontribusi melengkapi. Oh, saya sudah baca buku ABC. Oh, saya sudah baca buku DEF. Oh, saya sudah nonton ABC. Oh, saya kemarin bla bla bla. Banyak. Jadi saling melengkapi. Itu bedanya ya. Nah, jadi yang sangat disukai itu adalah kalau kita mampu beradaptasi dengan kelompok. Oke, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan implementasinya dinamika kelompok dalam dunia perpustakaan bisa juga kalian kognisikan ya. Artinya, oh ternyata begini gambarannya ketika nanti saya bekerja di sebuah perpustakaan, bahwa saya tidak bisa namanya kerja individu. Bagaimanapun juga saya akan ditempatkan di unit tertentu saya akan berhubungan langsung dengan orang lain. Apakah itu kita berhubungan dengan suatu komunitas pemustaka, ataukah itu berhubungan dengan rekan kerja kita. Jadi intinya pustakawan harus bisa memahami dinamika kelompok agar memperlancar pekerjaannya, ya, agar selama bekerja pun dia akan merasa nyaman. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.